Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu tema yang menarik, yaitu semua persoalan bisa selesai. Menarik sekali. Saya akan mulai dengan mengajak kita semua merenungkan tentang perbandingan antara binatang dan kita manusia. Kalau kita perhatikan jerapah atau gajah, dari dulu pertama kali kita kenal jerapah ya begitu, sampai sekarang ya begitu, sama saja. Gajah ya begitu. Tidak ada gajah tiba-tiba pakai sepatu boot, lalu periode tertentu sepatu kets, pakai topi lebar, lalu pakai topi pet. Nggak ada, ya begitu terus. Tapi lihat manusia. Manusia tahun 70-an gayanya beda sekali dengan manusia 90-an. Atau dengan manusia sekarang abad 21 ini. Berubahnya bisa sangat drastis. Bahkan bisa berubah total. Itu artinya apa? Artinya semua persoalan itu bisa selesai. Dengan mengubah diri kita, selesai itu. Yang tadinya relevan, tidak relevan. Dan begitu banyak contohnya. Saya menyaksikan beberapa dokumenter film dokumenter tentang orang-orang yang tinggal sendirian di hutan. Dulunya dia seorang akunting dengan segala macam rumah, pekerjaan, relasi, dan sebagainya. Dan tiba-tiba dia pergi ke hutan. Semua itu dijual, ditinggalkan, dan dia tinggal di hutan sendirian. Semua persoalan yang berkaitan dengan akuntansi, pekerjaan, relasi yang ruwet itu hilang semua. Dia sudah kemudian tinggal sendiri. Itu contoh ekstrim. Bahwa Anda itu tidak harus seperti Anda sekarang ini. Tidak harus. Anda bisa berubah menjadi orang yang sangat berbeda sekali juga bisa. Tergantung Anda. Itu menariknya. Apa yang bisa membuat kita berubah begitu drastis? Atau plastis? Atau sangat cair? Yaitu pikiran kita. Pikiran kita itu bisa mengubah segala-galanya. Karena semuanya mulai dari pikiran yang kemudian dipupuk, disirami, lalu menjadi pohon dan menghasilkan buah. Mulai dari pikiran. Maka kalau mau berubah, kita mengubah pikiran kita. Dan itu tidak sulit. Kenapa? Pertama, karena itu ada di genggaman kita. Kita yang punya pikiran. Yang kedua, latihannya sederhana. Nah, sekarang saya justru ingin mengajak kita latihan sederhana untuk berubah. Latihan yang saya lakukan adalah duduk di kamar, kemudian bertanya kepada diri sendiri. Pikiran kita menanyakan, memasukkan pertanyaan ke dalam otak kita. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana kamar saya bisa rapi dan bersih? Kemudian fokus pada pertanyaan itu. Kemudian sadar sepenuhnya, fokus, bagaimana kamar saya bisa menjadi bersih. Maka kemudian di dalam pikiran ini muncul macam-macam. Oh, di balik komputer itu belakangnya jarang dilap, debunya banyak itu. Nah, muncul ide. Oh, barang-barang itu kalau tidak di situ, dimasukkan dalam satu tempat, ditutup rapi, lebih rapi, tidak berantakan. Oh, kalau kursinya itu digeser, tidak di situ, mungkin bawahnya tidak lagi ada debu. Kalau tempat tidurnya dipindahkan posisinya, diubah posisinya, mungkin lebih segar. Macam-macam kemudian pikiran itu muncul. Dan ketika itu dikerjakan sedikit demi sedikit, kamar itu jadi rapih sekali. Bahkan menjadi seperti kamar yang berbeda dari semula. Itu ajaibnya pikiran. Begitu kita konsentrasi, fokus, berpikir, muncul itu semua ide. Nah, itu sama dengan hidup kita.
Kita bisa mengubah hidup kita dengan sangat mudah, yaitu dengan duduk dan mengajukan pertanyaan. Menurut saya, belajar pertama-tama itu bukan memasukkan informasi. Tidak, bukan itu. Menurut saya belajar pertama-tama adalah duduk, kemudian berpikir apa yang tidak jalan dengan baik dalam hidup saya. Apa yang perlu diperbaiki, sehingga saya mempunyai karakter yang lebih kuat, yang lebih bagus. Dan pikiran ketika diberi pertanyaan, dia mulai berpikir, oh saya mau mengubah ritme, irama hidup saya. Karena ternyata apa yang saya lakukan itu ada polanya setiap hari. Bangun tidur pasti begini, habis bangun tidur ke kamar mandi, gosok gigi mandi, terus melakukan ini, itu. Wah, saya mau ubah itu. Nah, bisa. Fokus, pikirkan sesuatu, dan kemudian pikiran-pikiran yang sesuai dengan fokus, dengan tema itu akan bermunculan. Dan kalau itu dikerjakan, kita bisa berubah. Karena itu Tuhan Yesus selalu mengatakan, bertobatlah. Jadilah manusia baru. Oh, luar biasa sekali itu. Kita itu bisa menjadi manusia baru. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, kita terus-menerus bisa membaharui diri. Menjadi makin baik, menjadi makin baik, menjadi makin baik. Kita tidak harus berada dalam keadaan seperti kita sekarang ini. Tidak harus. Dan kalau menghadapi kesulitan apapun, sebesar apapun, kita bisa selesai. Bisa. Contoh ekstrimnya itu tadi, akuntan yang tiba-tiba kemudian pindah ke hutan di Arizona. Bisa, tinggalkan semuanya, jadi orang lain. Bisa sekali. Luar biasa kita itu. Karena itu yang paling penting justru dua hal. Pertama, belajar berpikir. Kemudian menyusun pikiran-pikiran itu menjadi konsep yang sistematis. Kemudian itu dituangkan dalam tulisan atau dituangkan dalam sebuah refleksi yang sistematis. Wah, itu unstoppable. Unstoppable. Karena ketika menulis, kemudian pikiran kita itu terstruktur, lalu menjadi jelas, bisa dikoreksi, dan serial mungkin. Sehingga gagasan kita bisa menjadi kenyataan. Apapun itu. Karena itu kita diajari di sekolah untuk menyusun kerangka pikiran secara sistematis. Sehingga gagasannya itu runtut dan kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Dan kemudian ada sesuatu yang baru. Dan kalau kita sudah terbiasa berpikir, fokus, kemudian terstruktur, sistematis, unstoppable. We are really damn dangerous kalau kita bisa seperti itu. Karena semuanya mulai dari pikiran dan kita bisa mengubahnya. Dan itu berarti secara logika seluruh persoalan bisa selesai. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk fokus, melatih diri. Mulai dengan duduk dan berpikir. Fokuskan pikiran pada satu tema tertentu. Kalau tadi contoh sederhananya adalah kamar. Bagaimana saya bisa membuat kamar saya menjadi bersih dan rapi. Dan bisa, pikiran-pikiran itu kemudian tertarik untuk memberikan ide yang mendukung tema itu. Nah, temanya bisa diubah. Bagaimana saya bisa membuat relasi saya menjadi lebih akrab dan erat. Oh, lalu muncul macam-macam. Oh, saya harus lebih memberikan waktu. Saya harus lebih bisa mendengarkan. Dan relasi saya harus dengan perasaan, bukan dengan logika terus. Macam-macam itu akan muncul. Dan kita bisa kemudian konsentrasi di situ. Sadar sepenuhnya terhadap fokus yang sedang mau diselesaikan. Kemudian bisa pindah pada topik yang lain. Bagaimana pekerjaan saya bisa mendapatkan uang lebih banyak. Lalu mulai pikir dan ide muncul, ide ini, ide itu, fokus. Luar biasa pikiran kita itu.
Dan karena itu kita bisa berubah terus. Tergantung kita. Persoalannya seringkali adalah kita tidak dilatih untuk berpikir pertama-tama. Kemudian tidak dilatih berpikir dan tidak dilatih untuk menyusun pikiran-pikiran kita dalam kerangka yang sistematis, yang bisa diterapkan secara konkret dalam hidup yang nyata. Kalau bisa, unstoppable. Kita sungguh-sungguh powerful. Bahkan apapun yang kita pikirkan, kalau kita konsentrasi dan menyusunnya dengan menarik semua data yang mendukung pikiran kita, itu bisa menjadi kenyataan. Jadi sebetulnya apa yang kita inginkan, itu bisa menjadi kenyataan, apapun itu. Karena kekuatan pikiran kita. Sayang bahwa kita terperangkap pada rutinitas yang terus-menerus kita lakukan seperti itu, dan tidak duduk, kemudian berhenti sejenak dan berpikir, dan mengajukan pertanyaan, kemudian fokus pada pertanyaan itu. Itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi adalah melakukan hal yang sama terus, kemudian mengeluh, dan mengharapkan hasil yang berbeda. Itu yang terjadi. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi duduk dan mengajukan pertanyaan kepada pikiran kita, maka kemudian pikiran kita akan memberikan jawaban yang berbagai macam jawaban. Bahkan ada jawaban yang out of the box. Itu bisa. Dan kemudian seluruh persoalan selesai. Misalnya saja ada orang yang punya masalah di kantor. Masalahnya rumit sekali dengan bosnya, dengan temannya, dengan segala macam. Dan dia sungguh-sungguh menderita dengan hal itu. Dan ketika tidak menemukan jalan, pikiran bisa mengatakan, ya sudah ganti pekerjaan saja, bukan satu-satunya. Selesai semua. Out of the box. Tidak berarti bahwa harus ganti pekerjaan terus, bukan. Itu hanya contoh ekstrim. Bahwa persoalan itu, apapun itu bisa selesai. Karena pikiran kita luar biasa. Kalau tidak bisa mengikuti yang sudah biasa, zona nyaman, pikir yang out of the box. Pasti selesai. Yang paling utama adalah melatih berpikir. Berpikir. Kemudian konsentrasi, fokus. Dan kemudian mengubah cara pandang kita dan melakukannya sedikit demi sedikit. Karena perubahan itu juga bisa akumulatif. Kalau kita lihat before and after, atau perjalanan dulu sejak kita lahir, bayi, berkembang SD, SMP, sampai sekarang, wah berubah sekali. Tidak ada yang sama. Dan kita bisa berubah total juga bisa. Tiba-tiba saya rambutnya panjang, jenggotnya panjang, lalu pakai sorban. Oh bisa. Bisa sekali, terserah saya. Itu pikiran kita, itu luar biasa sekali. Intinya yang mau saya sampaikan adalah kita bisa menyelesaikan semua persoalan. Karena jalan untuk menyelesaikan persoalan itu bukan hanya satu, tapi ada banyak. Dan pikiran kita belum sungguh-sungguh dieksplor untuk menemukan jalan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang menghambat seringkali kita sendiri, yaitu pikiran bahwa tidak ada jalan keluar, padahal ada, banyak. Yang kedua, keberanian kita. Seringkali kita tidak berani. Apa nanti kata dunia? Nah, seperti itu. Tapi kalau berani, yakin, believe, jalankan, selalu ada jalan keluar. Karena kita adalah pribadi manusia yang diciptakan dengan kualitas luar biasa, yaitu otak kita, pikiran kita, yang tak terbatas, tidak ada batasnya. Apalagi kita diberi daya kekuatan yang luar biasa, yaitu cinta Tuhan dan iman akan Tuhan. Karena bagi orang yang beriman, tidak ada yang mustahil. Apalagi kita sungguh-sungguh memanfaatkan anugerah terbesar, yaitu pikiran kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.